memutuskan kalau KPU ini melanggar kode etik? Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ke titik, olo ketoro. Laras betul? Becik ke titik, olo ketoro. Semua yang sifatnya baik nantinya akan terlihat. Semua yang sifatnya buruk nantinya akan terlihat. Dan kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang sudah berani untuk mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ketoro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Adapun DKPP telah menyatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim serta 6 komisioner KPU karena menerima pendaftaran Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hasyim dan komisioner KPU dinilai melanggar kode etik karena memproses pendaftaran Gibran tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU strip 21 tahun 2023 pada 25 Oktober 2023. Sementara revisi PKPU nomor 19 tahun 2023 itu baru ditekan pada 3 November 2023 atau setelah pendaftaran Capres ditutup. DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada 6 komisioner KPU. Sementara Hasyim Asyari diberikan peringatan keras terakhir. Tanda kejatuhan Jokowi semakin dekat? Ya, kampus-kampus bergerak, kampus-kampus bicara. Luar biasa, banyak sekali. Coba kita runut satu persatu ya. Konon katanya sudah 11 kampus. Nanti kita cek. Oke. Unpad hari ini dari yang terhangat ya. Ini Unpad, seruan kebangsaan Universitas Pajajaran untuk Demokrasi. Nah, kita dengarkan selintas ya. Karena cukup panjang juga di hampir 7 menit. Presiden Joko Widodo. Indeks persepsi korupsi yang semakin memburuk. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui penempatan pimpinan-pimpinannya yang tidak amanah, penyusunan Omnibus Law, pengaman investasi yang prosesnya jauh dari partisipasi publik, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam syarat capres-cawapres dalam pemilu, institusi, serta berbagai indikasi dan potensi pelanggaran etik. Ya, Profesor Ganjar Kurnia yang menyatakannya sebagai Ketua Senat Unpad. Seingat saya Pak Ganjar Kurnia ini sebelumnya Rektor Unpad. Jadi luar biasa, ini bukan kaleng-kaleng ini. Kita lihat di belakang ada Pak Mehmet Hamdan yang saya kenal ya, ada Teh Visara yang pakai kacamata. Ini bukan orang-orang biasa-biasa saja, ini orang-orang yang punya pengaruh, hati-hati ini. Unpad sebagai mahasiswa, sebagai ketua BEM, apa pendapatnya melihat dosen-dosen kita melakukan pernyataan itu? Ini jujur ya Kang ya, waktu pertama kali UGM ngerilis itu saya merinding Kang, apalagi pas sampai Unpad juga ikut bikin ngajakin dosen-dosen. Karena kan biasanya beberapa tahun terakhir lah antara dosen dan mahasiswa ini kan seperti ada sekat. Gitu, gerakan mahasiswa sendiri, dosen biasanya bantunya di belakang layar. Gitu, dosen di belakang layar, mahasiswa turun ke jalan gitu. Dan sekarang justru dosen juga antusiasnya tinggi juga gitu, guru-guru besar antusias juga nih bahwa kayaknya nggak cukup kalau cuma adik-adik mahasiswa aja, dosen juga harus bersikap gitu. Dan waktu tahu itu terjadi dan jadi snowball effect gitu ya kepada kampus-kampus lain, saya ngeliatnya ini sih kayak akhirnya gunung es di Indonesia tuh cair gitu, bahwa dosen-dosen yang tadinya mungkin
mencoba untuk agak kalem, ini oh ini udah gak bisa nih, dan saya ngeliatnya sih udah alarm tanda bahaya banget. Karena kalau kemarin Prof. Ganjar Kurnia, guru besar Unpad yang bagi deklarator, itu mantan rektor kan? Mantan rektor juga, kebetulan dosen saya juga, bilang kalau Civitas Akademika itu adalah tembok terakhir perlindungan demokrasi dan konstitusi. Jadi kalau tembok terakhir aja udah ngomong, kan nggak mungkin kita pasukan yang nggak tempur gitu kan. Tapi kalau agak mundur sedikit, apa yang dilakukan oleh para dosen-dosen kita itu memang tidak diketahui kan oleh mahasiswa, atau sebetulnya sudah ada diskusi-diskusi di belakang bahwa para dosen itu baik yang mengatasnamakan kampus maupun tidak akan melakukan pernyataan sikap? Sebenarnya sih kalau dengar dari teman-teman UGM yang pertama kali melakukan inisiasi deklarasi tersebut, awal keresahannya kan mungkin kita lihat dari teman saya sendiri, Gilbran, ketua BEM UGM, yang menyebutkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Oke, betul. Dan kemudian diserang buzzer gitu kan di Gilbran ya. Gilbran. Ya, bukan Gibran. Iya. Kalau Gilbran konstitusi, kalau Gilbran nggak konstitusi. Diserang habis. Dan mungkin respon dari dosen-dosennya ingin melindungi anak didiknya gitu kan, dan juga menjaga nama baik UGM itu sendiri kan. Dosen-dosen UGM bersikap, dan itu ternyata menjadi pemantik juga buat untuk kampus-kampus lain. Wah, masa kita juga cuman diam aja, kita juga harus bersikap gitu. Akhirnya ya api semangatnya itu pun terpantik juga gitu. Begitupun di mahasiswa. Jadi pemantiknya itu ya, kejadian Gilbran itu. Iya. Oke, kemudian yang akan dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ini tadi kan baru pulang dari Jakarta, habis konsolidasi dan segala macam. Eskalasinya apakah akan seperti 98 atau berbeda dalam pandangan Haikal? Saya sih berarti tidak ada yang tidak mungkin. Sejauh mana presiden hari ini berani cawe-cawe, dan sejauh mana kondisi bangsa ini makin buruk. Karena kan kita lihat juga kondisinya pangan juga udah mulai naik sekarang gitu ya, dan stabilitas ekonomi juga udah mulai berbahaya juga nih ke depannya. Apalagi menteri-menteri isunya mau mundur gitu kan. Dan bukan tidak mungkin, bisa jadi kayak 98 bisa jadi, atau kayak 2019 juga bisa jadi terjadi kembali. Dan itu sih bukan hal yang tidak mungkin Kang dengan kondisi hari ini ya. Apalagi ini kan bukan ada incumbent ataupun petahana lawan pendatang baru, tapi ini semuanya pendatang baru. Ya walaupun ada pemain lama gitu kan. Tapi presiden ini pengen apa nih sekarang nih? Mempertahankan kekuasaannya atau pengen apa? Dan itu yang sebenarnya kita terus kawal dan pantau gitu. Jangan sampai wasit jadi pemain ke-12 gitu kan. Ya. Ini kan menjadi ada titik temu dengan kawan-kawan senior kita, akang-akang kita, abang-abang kita di petisi 100 yang terus menggaungkan pemakzulan Jokowi, baik melalui ijazah palsu maupun cawe-cawenya ini. Nah, ini akan bertemu di satu titik ketika mereka akan bersama-sama menghendaki, kalau bahasa saya baca tulisan tadi itu ada dari Pak Mehmet Hakim tuh, ini ketika kampus sudah bicara, bergerak, maka tanda-tanda ini Jokowi akan terjungkal. Nah, setuju nggak? Kalau isu pemakzulan ini kan kayaknya bukan isu baru ya kan, ya? Udah beberapa waktu terakhir. Ya saya sepakat sih pada akhirnya bisa jadi Pak Jokowi satu saat mungkin akan terjungkal dengan permainan dia sendiri. Gitu ya, kita bisa katakan raja juga bisa terjepit di bidak terakhirnya gitu kan. Bukan tidak mungkin gitu. Hari ini Pak Jokowi bisa terjepit juga. Ya, saya kan termasuk yang sering main catur. Siap. Jadi biasanya tuh raja itu dia tetap diam, tidak bergerak gitu. Tidak bergerak. Ketika menteri segala macamnya melakukan aktivitas yang efektif. Tapi ketika rajanya sudah mulai bergerak ke sana ke sini, ini tanda-tanda akan terjadi skakmat ini. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap